Nah, ini udah nih. Oke, kita mulai aja, Bu ya. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama Apa kabar semua teman-teman, sahabat-sahabat sekolah zaman now? Nah, ini kita akan membahas mengenai etika algoritma ya, yang terkait tentang literasi digital ya, pada pembelajaran abad 21 gitu. Nah, ini kenapa topik ini disuguhkan? Karena topik ini penting ya, untuk rekan-rekan semua, apalagi setelah kita memasuki abad 4.0 terus kemudian 5.0 ya. Nah, sekarang juga ada lagi tuh 6.0 katanya. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik, karena literasi digital ini adalah sesuatu ya yang harus dimiliki ya, atau diketahui oleh kita semua, terutama generasi muda ini ya. Karena kalau misalkan generasi milenial ini kan, mereka lahir, bertumbuh, lalu kemudian teknologi ikut bertumbuh juga. Nah, berbeda dengan generasi zilenial atau Gen Z gitu ya. Nah, kalau Gen Z itu ketika mereka lahir, internet itu sudah ditemukan ya pada tahun 2000-an ya di Amerika. Makanya mereka ini sangat-sangat agile ya, dan sangat apa namanya, native sekali ya dengan digital, seperti itu, dengan dunia digital. Nah, ini saya mohon maaf Bu Santi tidak menggunakan slide ya, supaya seru lah diskusinya gitu ya. iya. Nah, jadi terkait literasi digital itu sebetulnya mencakup apa saja ya. Nah, kalau literasi digital itu, sebentar. Jadi literasi digital itu sebetulnya berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang ya dalam mengelola apa namanya, informasi dan digitalisasi ya. Nah, literasi digital ini mencakup apa saja? Ya, pertama adalah pengetahuan ya. Jadi bagaimana perkembangan digital ini harus dimanfaatkan dengan baik ya, supaya bisa mendatangkan maslahat baik bagi dirinya sendiri, maupun kepada orang lain ya. Nah, terus yang kedua adalah apa namanya, yang kedua adalah keterampilan ya. Nah, keterampilan ini tentu saja perlu diasah ya, perlu diasah supaya mahir dalam menggunakan digital seperti itu. Nah, apalagi literasi digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang ya, perlu ya dimasukkan ke dalam kurikulum. Pertama dengan cara apa? Ya dengan cara misalkan menggunakan pembelajaran yang berbasis digital. Jadi peserta didik itu misalkan ketika diberikan soal, bisa menggunakan PDF atau misalkan Google Form dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa agile, bisa mengulik gitu ya, mengulik sendiri mengenai literasi digital ya, seperti itu. Terus yang kedua bisa berbasis penugasan seperti itu. Nah, karena sejatinya sekarang kan informasi berjalan sangat cepat ya, sangat cepat, dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa anak-anak murid kita ini mereka memiliki kemahiran dalam menggunakan digital gitu ya. Bahkan mungkin kalau dari sisi pengetahuan mereka ini bisa jadi lebih lebih banyak pengetahuan ketimbangan gurunya. Cuman kan dalam konteks pengalaman, kebijaksanaan, nah mereka juga kan masih kurang ya. Maka peran gurunya di sini seperti itu. Nah, terus yang kedua ini ada tantangan ya. Tantangan yang mana tantangannya sebetulnya berat ya. Kalau kita melihat dulu ada orang menulis ya, atau misalkan saya ingin menulis gitu ya Bu Santi, ke suatu majalah atau Mhm. koran sebelum ada perkembangan medsos seperti ini, itu kan apa namanya, saya harus kirim misalkan ke koran A, terus kemudian diseleksi dengan ketat gitu ya. Bahkan kadang direvisi, dikembalikan lagi sampai kemudian dianggap bermutu gitu ya tulisan itu, baru kemudian disebar. Nah, kalau sekarang ini berbeda ya. Sekarang itu asalkan punya akun, punya followers ya, tahu semisalkan cara apa namanya ya, supaya kontennya itu up gitu kan, supaya bisa
kebaca ya di algoritma pengguna medsos. Nah, itu bisa itu digunakan seperti itu. Terlepas dari apakah kontennya ini bermutu atau tidak, itu nanti urusan yang lain gitu kan. Nah, ini sebetulnya pertama bisa menjadi ancaman bagi kita, dan yang kedua bisa menjadi peluang. Nah, ancamannya apa? Jadi ancamannya itu orang karena bebas mereka berekspresi di media sosial ya. Terus kemudian banyak konten-konten yang tidak bermutu yang mereka share. Nah, akhirnya kan dibaca oleh orang, terus kemudian diserap, akhirnya menjadi sebuah mindset ya. Nah, dari mindset ini kan nanti bisa menjadi ucapan, terus kemudian mempengaruhi tindakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi kebiasaan ya. Nah, ini tantangannya seperti itu. Terus yang kedua adalah peluangnya bagaimana? Ya kalau misalkan katakan pengguna medsos ini bermutu orang-orangnya ya, misalkan mereka senang baca, terus kemudian senang akan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, maka em, apa namanya, media sosial ini menjadi sebuah kanal ya untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif. Nah, sekarang ini kan kita tidak tahu ya mana informasi yang hoax gitu ya, mana yang bukan gitu ya. Terus kemudian ketika ada penggalan-penggalan gitu ya, penggalan-penggalan berita, orang kadang dengan latah komen gitu ya, tanpa melihat ini konteksnya apa dan kejadian seperti sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Maka tentu sebetulnya etika dalam literasi digital ini perlu ya ditekankan. Pertama dari kegiatan membaca yang harus digalakan gitu ya. Membaca buku, terus kemudian membaca kejadian-kejadian alam semesta dan sebagainya. Karena kenapa? Jadi dari mereka hasil membaca buku, hasil dialog, hasil misalkan didikan dari keluarga, nah ini kan nanti mempengaruhi mindset ya. Setelah mempengaruhi mindset, nanti mempengaruhi juga mereka dalam memilih diksi yang akan di-share di media sosial gitu ya. Terus kemudian ini juga akan mempengaruhi perilaku gitu kan, perilaku mereka bagaimana mengelola media sosial seperti itu. Dan tentu media sosial ini bahkan secara apa namanya, lebih luas ya, eh, apa namanya, seluruh kanal digital ini sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran abad 21, karena bisa beriringan lah antara kurikulum dengan informasi yang ada. Dulu mungkin kalau misalkan kita ingin melihat diskusi Yuval Noah Harari gitu ya, kita hanya dapat, atau misalkan kita hanya bisa mendapatkan ya dari bukunya saja. Nah, kalau sekarang kan sudah tinggal klik ya di YouTube, misalkan Yuval Noah Harari diskusi dengan siapa atau debat dengan siapa. Nah, itu kita bisa melihat itu. Nah, ini suatu anugerah kalau kita bisa melihat seperti itu ya. Atau misalkan kita dulu mungkin ingin belajar ya kepada dosen yang mungkin kita sangat kagumi. Nah, ini kan hanya sebatas misalkan apa namanya, terbatas dari sisi membaca karyanya saja. Misalkan saya senang dengan Prof. Renal Kasali ya tentang gagasan-gagasan beliau. Nah, itu kan zaman dulu hanya terbatas pada apa namanya, karyanya saja yang bisa kita nikmati ya. Nah, sekarang beliau punya YouTube, terus kemudian ternyata dengan memanfaatkan Instagram juga saya bisa tahu kalau beliau tuh ternyata mengadakan semacam diskusi ya, berapa bulan sekali gitu ya, ngobras namanya. Nah, itu kan menjadi kanal juga ya untuk kita bisa mendapat reach out informasi tersebut. Nah, cuman kendalanya sekarang ini yang saya lihat ya, informasi ini banyak ya kan, bisa kita dapatkan di mana-mana, akan tetapi problemnya adalah bagaimana mengelola informasi ini ya, sehingga bisa bermanfaat dan juga menentukan skala prioritas ya, yang harus dilihat gitu kan, informasi-informasi yang perlu kita lihat dalam proses pembelajaran. Nah, itu saja mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Santi atau Bu Ya, ya, terima atau kasih Pak Irwan. oke. Oke, makasih Pak Irwan. Dilanjutkan dengan materi tentang kita membahas tentang kecerdasan digital dalam pembelajaran abad 21.
Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sekarang teknologi kemampuan kita pada era sekarang adalah perangkat teknologi yang nggak hanya mencakup cara berpikir kritis, namun juga kita juga harus bisa memanfaatkan bagaimana teknologi digital tersebut gitu. Teman-teman sekalian, pada abad 21 ini eh, karena kehidupan kita berkembangnya teknologi gitu ya. Kemudian bahkan di dunia pendidikan yang tidak sebatas hanya menggunakan buku atau papan tulis. Nah, sekarang sudah hadir dengan menggunakan platform-platform digital atau ruang-ruang virtual. Nah, dalam kecerdasan digital ini kita harus memanfaatkan teknologi gitu, harus memanfaatkan teknologi bagaimana kita membentuk atau membuat sesuatu peserta didik dapat diajarkan bagaimana mencari informasi, bagaimana memilah, bagaimana apa namanya menciptakan suatu ide atau pemikiran berpikir kritis ya kan untuk para siswa kita. Kemudian di dalam eh, keterampilan digital ini ada saya mengelompokkan adanya literasi digital, komunikasi digital dan kreativitas dan inovasi. Di mana ketiga ini adalah eh, kita udah tahu ya, tadi sudah dijelaskan literasi digital di mana siswa itu harus memiliki bagaimana mengaksesnya, bagaimana mengevaluasi bahkan memanfaatkan informasi tersebut. Kemudian memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang relevan, seperti itu. Kemudian komunikasi digital itu berkaitan gimana kita harus membekali peserta didik dalam menggunakan platform-platform. Kemudian kreativitas dan inovasi itu bagaimana kita eh, apa ya mendorong siswa untuk menciptakan dalam menerapkan pemikiran kreatif yang menghasilkan ide-ide baru. Kemudian Eh, hal ini kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran ya, seperti pembelajaran berbasis proyek atau bisa juga strategi pembelajaran teknologi gitu atau enggak. Sehingga namun juga hal demikian kita juga bisa mener, apa, mener, eh, terlibatkan adanya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Terus eh, dalam kecerdasan digital juga memiliki strategi-strategi tersebut. Strategi yaitu integrasinya dengan kurikulum, yang dimana kita harus memiliki integrasi kurikulum digital. Kemudian kita harus memiliki sekolah harus memiliki infrastruktur teknologi dan tentunya adanya program pelatihan untuk guru dan siswa. Kemudian eh, tentunya juga tidak dipungkiri juga peran institusi pendidikan dalam apa ya menyelenggarakan atau mendukung infrastrukturnya, terus membuat membuat apa namanya kebijakannya, kemudian adanya melibatkan orang tua, komunitas dan sektor industri yang berkaitan dengan reformasi pendidikan tersebut yang kita sekarang udah era digital ini. Kemudian eh, tadi sudah dijelaskan bahwa apa namanya literasi digital bukan sekedar kemampuan eh, bagaimana menggunakan gawai atau aplikasi, namun tetap menggunakan bagaimana mencakup keterampilan media teknologi dan mendukung pembelajaran yang kritis, namun bertanggung jawab. Nah, saya membuat ya, apa namanya beberapa poin yang berkaitan dengan hal ini adalah literasi informasi, di mana siswa bisa menemukan atau mengevaluasi bagaimana menggunakan informasi digital tersebut. Nah, kemudian literasi media, di mana siswa tidak hanya menjadi konsumen media dan bisa memahami bagaimana media yang diproduksi, bagaimana dibingkai, dan bagaimana media digital bisa mempengaruhi emosi dan bahkan cara berpikir. Nah, dalam literasi media ini siswa tidak mudah terprovokasi atau termakan apa hoax ya, framing-framing yang
bisa menyadarkan media sosial tersebut. Kemudian adanya kita juga dalam literasi digital juga berkaitan dengan pemahaman konsep teknologi, bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi. Kemudian di pada literasi data juga di mana kita juga bisa mengajarkan siswa bagaimana memahami data-data tersebut, membuat statistik yang sederhana seperti apa, seperti itu. Jadi hal demikian itu literasi digital ini merupakan komponen-komponen yang tidak hanya yang tadi saya sebutkan adalah literasi informasi, literasi teknologi, kemudian literasi media dan literasi data ini saling berintegrasi. Implementasinya pembelajaran abad 21 ini eh, pandangan saya adalah hmm, di mana masa depan masa saat ini di mana adalah perubahan-perubahan yang cepat dengan teknologi yang berkembang dengan cepat. Kemudian tentunya kita harus menekankan pada metode pembelajaran dan strategi pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Seperti itu teman-teman sekalian, eh, yang hal yang saya sampaikan berkaitan materi yang diberikan oleh panitia tentang penguatan kecerdasan digital dan dalam pembelajaran abad 21. Oke, Pak Irwan. Oke, terima kasih Bu Santi ya. Jadi seperti itu pentingnya literasi digital ya dan etika serta algoritma dalam pembelajaran abad 21. Monggo mungkin selanjutnya dari teman-teman semua, barangkali ada yang ingin berdiskusi ya. Di sini ada Pak Dr. Faisal Rahmat, ini alumni UNJ beliau. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan. Mungkin ada teman-teman yang sudah jadi guru bisa membagi pengalaman-pengalaman berkaitan dengan literasi digital yang digunakan untuk sekolah juga bisa di-share, berbagi Ada pengalaman juga bisa. calon pengusaha ini Bu, namanya Oh Pak gitu. Saiful mau mana nih? Oh, salam kenal Pak. Nah ini Pak Faisal sudah on cam ini. Bagaimana Pak? Ada yang mau didiskusikan Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan Maulana, sahabat saya. Salam kenal Bu Santi ya. Ini Bu Santi Iya, di mana? Pak. Kenapa? Eh, bekerja di Dinas mana? di Universitas Muhammad Husni Tamrin, Pak, di Oh, daerah Muhammad Jakarta Husni Tamrin Timur. di prodi apa Iya, Bu? Prodi di apa? Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Bapak. Oh, PGSD. Iya. Ya, ya, ya. Baik, saya mendengarkan sekilas ya cukup menarik tema tentang literasi digital ya. Karena kita di prodi BK pun juga ada aplikasi layanan digital Bu. Jadi Oh, itu juga sangat beririsan ya dengan digitalisasi ya. Nah, iya. pertanyaan saya, apakah ya digitalisasi ini ya dapat meningkatkan ya, artinya dapat meningkatkan pemahaman dan keluasan ya pengetahuan para peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki eh, apa gudang apa istilahnya eh, pengetahuan yang baru ya tentang suatu hal ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah digital literasi ini bisa membuat peserta didik itu ya tidak selain dia dapat pengetahuan juga dia tidak mengabaikan referensi-referensi seperti buku. Sekarang kan sudah ada e-book ya Bu ya, tapi ya Iya. apakah e-book itu bisa mengupgrade, artinya di e-book itu apakah bisa di apa istilahnya terdapat upgrade nggak upgrade eh,
pengetahuan, upgrade terutama dalam pengembangan riset dan apa media ya, media pembelajaran. Nah, jadi seperti itu Bu yang saya tanyakan. Enggak Bu? Ya Ibu. Oke, itu Menurut saya sih Mm, dalam Bapak, monggo. ya silakan Ibu di ini. Bapak Eh, menyampaikan apa? Ada tambahan Pak? enggak saya dulu ya. apa sejauh ini cukup dulu Bu. Nanti mungkin beriring dengan waktu nanti mungkin kalau ada penambahan saya sampaikan. Anjir, Ya, anjir, Atau dulu ya Bu Santi ya untuk mengawali ya boleh ya. anjir, anjir. Ya silakan Irwan. silakan Mbak Jadi Irwan. bisa memperkuat Pak. Jadi semisalkan kita misalkan dalam kelas katakan kita membahas mengenai kan ada macam-macam jenis harimau misalkan ada harimau Siberia, harimau Sumatera. Nah kalau misalkan pembelajarannya berbasis pada teks itu kan pemahaman siswa mengenai konsep harimau itu seperti apa itu kan kurang ya. Tapi kalau misalkan kita Hmm. misalkan memanfaatkan dari sisi digital ya tinggal kita sediakan proyektor lalu kita cari di Google atau di YouTube harimau Siberia. Nah, itu kan kelihatan tuh dari cara gerak, perbedaannya apa dengan harimau Sumatera dan sebagainya, betul ya. Nah, Hmm. terus yang kedua misalkan di dalam kelas mempelajari mengenai fotosintesis gitu kan ya, materi biologi. Nah, itu kan dengan manfaatkan digital, peranan digital ini, itu tinggal kita cari saja tuh videonya, proses fotosintesisnya seperti apa, ya kan? Nah, siswa itu malah saya kira lebih menikmati seperti itu, karena menyediakan layanan visualisasi. Dan biasanya kalau misalkan seperti itu, ingatan mereka lebih kuat. Kan kalau dalam teori pembelajaran tuh, kalau misalkan kita Hmm. belajar menggunakan lebih dari satu panca indera, nah itu biasanya pengetahuannya lebih melekat gitu Pak. Makanya kan Hmm. kenapa orang ketika dikasih tugas terus kemudian praktek biasanya itu akan teringat gitu ya. Seperti itu. Nah terus pertanyaan yang kedua apa tuh Pak? Saya lupa Pak. Tadi Apakah ini, apakah digital apa? Mungkin Bu Santi literasi tadi. itu bisa bisa membuat peserta didik tidak mengabaikan referensi yang lain gitu, atau enggak Ya, betul. itu bisa enggak mengupgrade pengetahuan gitu, atau enggak pengembangan riset, bukan gitu Pak, atau bisa Betul, digunakan betul. sebagai pembelajaran. Betul. Maaf Sebetulnya kalau begini, kalau yang saya lihat ya, referensi ini sudah banyak bahkan. Apalagi tadi disinggung mengenai buku-buku PDF gitu ya. Itu sangat banyak sekali gitu Pak. Cuman kendalanya sekarang Hmm. itu adalah menumbuhkan kemauan mereka untuk membaca PDF ini. Itu menurut saya yang sekarang agak sulit gitu Pak ya. Kalau Hmm. misalkan mungkin zaman Pak Faisal atau zaman Bu Santi ya ingin mencari jurnal misalnya itu kan harus ke perpus terus kemudian kita cari terus kemudian fotokopi ya kan baru kemudian kita bisa baca Betul. ya. Harus apa? Harus mencari katalognya dulu. Nah ya. Ya. Nah sekarang kan tinggal datang ke perpustakaan atau misalkan kalau dia punya gawai dia klik Google Scholar misalkan ya muncul kan jurnal yang Hmm. ada. Nah, masalahnya adalah berapa persen gitu ya eh, mahasiswa yang memang inisiatif untuk mencari jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua itu adalah sekarang kan sebenarnya kayak kanal-kanal mengenai kolaborasi itu banyak. Di Instagram itu berseliweran gitu ya. Tapi terkadang adalah ini masih banyak gitu ya siswa-siswa kita misalkan yang belum tahu. Artinya adalah di sini eh, algoritma kan berkaitan dengan algoritma apa yang sering mereka searching gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah menurut saya ini sih Pak, menumbuhkan kemauan itu yang Hmm. menjadi PR kita pertama gitu. Ya, kalau misalkan tahu, saya kira mereka tahu lah lebih jago dari kita. Tapi kalau misalkan dari sisi Iya. kemauan kan ini belum tentu ya. Itu yang menjadi PR kita bersama. Mungkin ada tambahan dari Bu Santi mungkin supaya memperkaya ya Ya. diskusi ini. eh, ya sesuai dengan ceritanya teman-teman mahasiswa yang udah jadi guru sih Pak, atau enggak apa ya, eh saya apa yang pernah saya juga
saya kadang-kadang kalau ngajar tuh mengkolaborasikan dengan pengalaman mahasiswa saya gitu ya, di mana mereka Iya. tuh menggunakan apa mata kuliahnya sih kan strategi pembelajaran gitu kan. Nah, kira-kira yang mana nih materi yang dari strategi pembelajaran yang pantas untuk di era digital? Sebenarnya memang semuanya adalah pembelajaran aktif gitu. Namun lebih cocok yang seperti project based learning atau berbasis menyelesaikan masalah gitu kan, atau enggak dan strategi pembelajaran teknologi. Nah, di mana eh, kemampuan guru itu untuk ke peserta didik nggak cuman apa namanya memberikan informasi semata, namun bisa memahami bagaimana, terus bisa membandingkan atau mengelola apa namanya informasi-informasi yang ada di apa namanya di internet itulah gitu. Nah, begitu juga Hmm. eh, guru itu juga bisa mengajarkan, ada juga mahasiswa saya mengajarkan eh, karya ilmiah sederhananya, Pak. Jadi dibuat tanding malah gitu kan. Nah, itu yang bisa dibentuk untuk ke siswa bagaimana mengupgrade cara berpikir. Itu aja sih pendapat saya, karena saya menggabungkan pertanyaan Bapak nih dengan saya. Jadi Iya, eh, iya, gimana iya. guru kita juga harus bisa membuat literasi digital bisa digunakan oleh siswa-siswa, bagaimana tadi saya jelaskan, mencari referensi, membaca artikel seperti apa, paling tidak mengutip mengutip gitu, terus Hmm. membuat parafrase, bisa juga dengan menggunakan aplikasi atau dengan membuat dengan sendirinya, maksudnya mencari keywordnya apa gitu kan, langsung langsung membuat kalimat seperti apa, itu bisa bisa diajarkan, Pak. Itu di kelas atas gitu, yang cara yang saya interview ke mahasiswa. Kadang-kadang saya juga karena kita kan dosen kan hanya teori aja ya, Pak ya, hanya teori, terus saya membandingkan dunia mereka seperti apa, seperti itu, Pak. Itu yang Iya, saya betul. Iya kan, hmm. apalagi sekarang kan penekanannya pada deep learning ya Bu ya. Nah biasanya Iya. ya deep learning ya, Hmm. kayak apa, anak-anak SD, bahkan ya mulai dari anak TK ataupun anak SD itu kan sekarang apa, dituntut untuk mengeksplor pengetahuan, untuk apa istilahnya mencari lebih luas ya tentang suatu hal, ya misalkan temanya ya tentang pengenalan tadi binatang ya, seperti tadi Pak Irwan. Nah, binatang ini kategorinya apa? Nah, itu kan lebih mendalam ya. Nah, apakah deep learning ini ya itu bisa apa, eh, menggali ya, artinya bisa menggali eh, potensi dari kognitif, terutama memori ya. Artinya bisa bisa meningkatkan memori dari peserta didik nggak ya dari deep learning ini kan, karena berdasarkan apa informasi yang peroleh itu dapat meningkatkan dengan menerapkan deep learning. Apakah mahasiswa Ibu itu menggunakan deep learning nggak dalam menguasai suatu materi seperti itu, Bu? Eh, yang saya ketahui itu adalah eh, deep learning itu kan tidak semata untuk hal-hal yang sifat hafalan semata ya, Pak ya. Jadi di learning Iya, itu kita betul. siswa itu memahami itu konsepnya seperti apa, terus disesuaikan dengan kehidupan nyata mereka gitu kan. Nah, tentunya ya kita juga tahu kan ada 4C itu, critical thinking, creativity, dan collaboration, serta Hmm. communication kalau nggak salah. Ingat. Education. Kemudian, nah itu yang harus juga di, di apa namanya dibuat oleh guru gitu ya, bagaimana membuat siswa untuk memiliki konsep, bisa memahami atau menyesuaikan dengan kehidupan nyata mereka, terus membuat kreativitas, bagaimana memori mereka bisa mengelola atau menciptakan suatu karya baru. Sederhananya misalkan eh, menceritakan apa Malin Kundang tapi terjadi di eh,
era sekarang gitu. Gimana ceritanya atau kisah-kisahnya itu yang zaman dulu dijadikan era sekarang seperti apa. Nah, itu mereka membuat drama sendiri misalkan contoh gitu. Terus ada kolaborasi. Kolaborasi juga kita menerapkan kerjasama atau diskusi. Nah, ini diskusi itu juga kita mengajarkan nggak cuman berpendapat namun menghormati pendapat orang lain gitu kan. Nah, terus bagaimana mempresentasinya, mengkomunikasikan ke antar teman atau ke gurunya sendiri gitu kan. Namun juga menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, nah ini bisa juga menguatkan ingatan mereka tentang apa materi yang akan disampaikan oleh guru. Seperti itu sih yang mereka sampaikan ke saya, Pak. Iya, Ya. Mungkin Pak Irwan terima kasih. menambahkan Nah, mungkin Pak Irwan Ini mungkin yang bisa memperjelas kalau lagi. kita lihat, jadi deep learning itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari tahun 99 udah ada ya, tapi di Eropa seperti kalau tidak salah antara di Amerika atau Australia gitu ya. Nah, cuman kan pembelajaran deep learning ini tidak hanya kalau misalnya kita lihat di artikel-artikel, terutama di jurnal, coba nanti tinggal cari deep learning, itu pasti dikaitkannya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan STEM ya, teknologi, matematika, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua ya tentu saja sangat bisa Pak ya, karena kan landasannya ada 3 ya. Pertama adalah meaningful, jadi membuat pembelajaran itu adalah bermakna. Guru misalkan bisa atau dosen yang mengaitkan dengan apa yang terjadi pada realita kehidupan yang dihadapi oleh mahasiswa seperti itu. Kalau dalam konteks kitab Ta'lim Muta'lim yang bagus itu adalah ilmu hal gitu ya, ilmu yang kita butuhkan. Terus yang kedua setelah meaningful itu ada apa namanya Bu, joyful ya, menyenangkan. Nah, menyenangkan ini bukan cuma ketawa, hai bukan, tapi bagaimana siswa itu mendapatkan aha moment ya, atau eureka gitu kalau bahasa ini. Jadi aha moment itu misalkan guru menjelaskan tentang suatu materi, terus kemudian oh iya benar seperti ini loh penerapannya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu apa? Joyful, meaningful, satu lagi itu apa? Saya lupa. Pokoknya ada 3 ya seperti itu tuh. Nah, ini sangat-sangat bisa Pak seperti itu ya. Karena kan landasannya adalah pertama karena siswa kita ini dianggap mereka belajar terlalu banyak materi, akan tetapi tidak ada yang fokus. Nah, berangkatnya dari situ. Nah, dengan adanya pendekatan deep learning ini berupaya ya bagaimana siswa itu ya belajar mungkin hanya beberapa materi tapi membekas gitu kan, bermakna gitu ya. Seperti itu. Oh, satu lagi mindfulness, sorry tadi saya lupa ya. Mindfulness. Jadi kita itu perlu belajar tentang teori segala macam, tapi dalam konteks pelaksanaannya ya tergantung dari kita bagaimana melakukan teori. Jadi ada istilah seperti ini. Pelajarilah teori sebanyak-banyaknya, tapi ketika engkau melakukan suatu pekerjaan, lupakanlah teori. Jadi yang kita ambil ya intisarinya itu. Saja mungkin Pak, barangkali itu Pak Faisal. Terima kasih Pak Candok Irwan Maulana. Ini Bu Santi juga candok ya. Oh iya, Bu Santi candok di UNJ, Bu Santi. Iya, teman sekelas Pak. Ini yang paling kecil Pak. Oh, teman sekelas. Junior, panggilannya adik. Junior adik ya. saya. Saya pun Iya. itu udah Dari ini tuh. Gimana Pak Faisal? ya. Oh gitu, ya. Salam kenal Bapak. Ya mungkin sama Bu Santi, salam kenal juga ya. Mungkin kita nanti bisa kolaborasi ya, karena spesifikasi kedokteran saya tuh di bidang ABK, jadi kan bisa beririsan ya, ABK dengan PGSD ya kan ya, jadi kita saling beririsan Bu keilmuannya. Jadi mungkin saya lebih pendalamannya lebih ke arah konselingnya mungkin ya Bu. Kalau di Ibu kan media pembelajarannya lebih banyak mengupas media pembelajaran ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Itu.
Ya mungkin nanti bisa kita kolaborasi ya Bu ya mungkin ya. Insya Allah Pak. Insya Allah bisa, Ya, ya. bisa Pak. Alhamdulillah bisa Dan nanti silaturahim ya. tanya Pak Irwan. Nomor kontaknya Pak Irwan aja. Nomor kontaknya sama Pak Irwan aja ya. Pak Irwan aja. Satu Ya, pertanyaan ya. lagi mungkin Pak Dan Saiful tadi sudah open mic dia. oh ya, Ya, monggo. silakan. Ayo Pak, formulannya. Halo, Pak Saiful. Halo. Nah, ini sepertinya tidak jadi ya. Kalau tidak ada karena kita terbatas oleh waktu ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti di lain kesempatan ya kita bisa bersua kembali untuk diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ada ada sesi manfaatnya. foto ya? Sesi foto Oh Pak, iya, open kamera semua dong. Bu Santi mungkin bisa bantu Bu, sesi fotonya. Ya. Pak Faisal dinas di mana Pak? Ayuki Bu. Sama Mak Irwan. Iya, sama Kang Irwan. Oh, Ya. Prodi saya fansnya banyak Pak ya di kampus ya Pak Irwan. apa? Banyak Bu, Fans, banyak. fansnya. Banyak. Luar biasa. Ya ada kan, mau gimana ini serusunya? Boleh difoto dulu Bu, mungkin bisa dibantu sama Bu Santi Oke, ya. siap. Ini nggak ada open kamera semua ya. Nggak apa lah. Udah, nggak apa-apa, ya wes. Siap. Satu sudah Bu. Ya, ntar. Oke. Tapi yang ini dulu, sebentar. Ambil Oh dirimu gini. lagi teguh dulu, sebentar. Ini dijadiin, dijadiin banyak dulu. Nah, Ya. Oh, sudah difoto Wan. ternyata ini. Iya, foto sendiri. Nah, Oh, lagi berubah ke banyak. Tadi ubah ke pembicara. oh iya ya. Boleh Bu. Siap. Monggo. Masya Allah. Iklan. Cukup, Saya Bu ya. Pak Iwan, tap. Dah, lagi muter sih. Ya. Nah, udah. Dah, Ya, oh iya. Nanti saya kirim lah di grup ya. Oke, udah di grup. itu saja mungkin. Ya, ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.